Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, sahabat laut dan juga sahabat skipper dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada di Madiun. Kita bersama dengan Mas Aldi Dwi Prastianto. Beliau adalah bakal calon wakil wali kota Madiun yang akan berpasangan dengan Bu Indah Raya. Selamat sore Mas Aldi. Siap, Mas Koco. Saya manggilnya Mas Aldi. Mas gitu, aja. Ya. Gimana kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah, baik. Saya yakin banyak dari pemirsa tayangan ini bertanya, Mas Aldi itu siapa gitu Mas? Karena ya mungkin dari kita mungkin banyak yang belum kenal. Nah, ini saatnya kita mengenal beliau ini sebagai calon wali kota Madiun. Itu siapa sebenarnya beliau gitu kan? Iya. Mas sebetulnya kalau jenengan ada katanya dengan Madiun seperti apa sih sebenarnya? Iya. Jadi terima kasih Mas Sukoco dari Laut TV. Saya sudah diundang dan diberi kesempatan untuk memperkenalkan yang mana insya Allah saya maju menjadi calon wakil wali kota Madiun bersama Bu Indah. Dan terkait dengan pertanyaan tadi, memang kalau bicara kota Madiun ini sudah tidak asing, Mas. Kebetulan ayah saya ini orang Madura, Jawa Timur. Ibu saya ini orang Sunda. Nah, sejak saya lahir, beberapa bulan setelah itu saya dibawa oleh orang tua saya, Mas. Karena kita punya family keluarga besar itu se-Jawa Timur itu ada. Blitar ada, Malang, Sidoarjo, Surabaya, Sumeneb, Madura, sampai Madiun pun ada. Jadi kita memang memiliki family yang hampir di seluruh Jawa Timur wilayah ada. Nah kebetulan setelah saya lahir, itu bapak saya itu membawa saya ke Madura, di Sumeneb. Karena waktu itu kondisinya ibu saya sibuk, gak ada yang ngurus. Jadi kami ini dibawa oleh orang tua ke Sumeneb. Waktu itu dititipkanlah sama bude saya waktu itu, kakaknya bapak. Nah setelah itu juga kami juga sering karena sibuk juga, karena sama bude saya juga dibawa juga ke Malang, ke Madiun. Nah di Madiun ini juga saya sempat merasakan ya, masa kecil itu dibawa bude saya di Madiun. Dan satu hal yang paling saya berkesan adalah waktu itu saya diajak oleh bude saya, kakek saya almarhum itu beli pukis di Pasar Besar. Jadi kesan pertama saya ketika mengingat Madiun itu bukan pecel saja, tapi ada kue pukis di Pasar Besar yang saya waktu itu ditenteng untuk beli di Kota Madiun. Jadi pertama kali saya nyoba kue pukis itu pertama kali ya di Kota Madiun ini. Sehingga kesan mendalam akan dimensi di masa lalu, mengingat saya membawa sebuah ya pengalaman waktu masa kecil di sini ya sangat menyenangkan, Mas. Kira-kira gitu. Ada kenangan menyenangkan dengan pukis itu ya? Iya, sekarang kayaknya udah nggak ada ini. Udah nggak ada, dulu ada. Sekarang udah nggak ada. Ya mungkin sudah pindah gitu aja. Tapi kue pukis saya kan masih ada di Madiun. Masih ada. Kue pukis masih ada. Artinya kalau masa kecil sempat di Madiun. Kalau masa remaja dan sebagainya itu gimana? Masa remaja saya kebetulan menghabiskan masa remaja di Jawa Barat, karena bapak saya ini juga kerjanya keliling, Mas. Walaupun aslinya Jawa Timur, asli Madura, asli, tapi dia kerjanya ya ke Jawa Barat. Kebetulan bapak saya dokter, kan saya juga masih ada family sama dokter Tamrin, yang di Jalan Diponegoro, ya dokter jantung. Jadi kita masih family. Saya manggil kakek ke beliau ini. Nah, jadi kita juga bapak sempat di Jawa Barat, terus kemudian kita keluarga dokter, masa kecil saya banyak dihabiskan di Jawa Barat. Pada saat saya kuliah, saya di Jakarta, Mas. Kebetulan ngambil jurusan komunikasi di Bina Nusantara University, di BINUS. Alhamdulillah, setelah lulus, saya mulai aktif di berbagai organisasi. Ada KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Waktu itu saya jadi bendahara 5 tahun di DKI Jakarta. Sekarang jadi DKJ ya, Mas ya? Daerah khusus Jakarta, bukan DKI lagi. Terus kemudian saya pengurus di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Pengurus juga di Syarikat Islam, sempat juga. Pengurus juga di Kadin. Jadi saya banyak berorganisasi ini yang berkaitan dengan profesi dan wirausaha. Karena basically juga setelah saya kuliah, lulus, saya mulai usaha. Nah, usaha saya itu yang pertama itu bikin sisa, Mas. Jual sisa-sisa. Yang merokok Arab itu Turki. Nah, saya usaha itu akhirnya gagal, gulung tikar, belajar kita buat kopi kecil-kecilan lah.
Jadi kalau hari ini ada pengusaha-pengusaha kopi, saya udah melakukan itu saat awal pertama saya terjun ke dunia usaha, ya kita bisnisnya kopi. Barista juga? Enggak. Kita memang hire barista, karena kita waktu itu punya modal, banyak belajar lah dikit-dikit tentang kopi. Ya cuman akhirnya ya nggak passion ya, karena nggak passion, kemudian juga waktu itu juga kurang begitu menggeluti. Kita juga berbisnis, percaya sama orang, akhirnya banyak dibohongin lah, gitu ya di lapangan ini diakalkan. Dan kalau memang kita berbisnis, prinsipnya ilmunya adalah untuk pertama itu jangan pernah ditinggal. Jadi harus fokus 6 bulan, setahun, 2 tahun itu kita mendalami betul supply chain-nya, belinya di mana, distribusi kemana, berapa harga per kilonya, kalau kopi per kilo berapa, ngambil dari mana, cost logistiknya berapa. Jadi nggak bisa kita asal percaya aja. Nah ini sebuah pengalaman yang memang nggak bisa kita beli di masa lalu, Mas. Kalau memang berhasil, memang harus total gitu, Mas. Harus total. Dan memang dimanapun ketika saya berorganisasi pun, selain komunikasi, selain daripada kita mampu bersosialisasi dengan baik, fokus itu yang jadi hal utama. Dari fokus itu kita bisa loyal sama orang. Dan kalau kita lihat beberapa tokoh-tokoh sukses di daerah maupun di tingkat pusat itu orang-orang yang loyal. Nyun sewu ya, kayak kita lihat Pak Said Abdullah, Ketua PDIP, orang Madura juga kan, orang Sumeneb. Nah itu orang yang sangat loyal waktu itu sama Bu Mega. Ya kan, sama Taufik Yemas, almarhum Pak Taufik Yemas. Sampai akhirnya beliau sukses jadi Ketua Banggar 10 tahun. Ribuan triliun itu keluar dia. Nah artinya ketika mau sukses itu ya kita jangan pernah lupakan tentang proses. Alhamdulillah saya orang yang sangat mengerti dan memahami namanya proses. Itu, ya. Dan itu nggak cukup sehari 2 hari. Cukup, Mas. Kita butuh beberapa waktu, dan yang saya sering juga belajar bagaimana ketika bertemu senior-senior, orang yang lebih tua atau yang mungkin pemikirannya di atas kita. Jangankan gitu, Mas. Saya ini orang yang cenderung selalu pemakai gelas kosong ketika ketemu orang. Jadi saya nggak pernah, walaupun saya tahu ilmu saya mungkin lebih tinggi dari orang itu, tapi saya nggak pernah, dalam tanda kutip, mendominasi pembicaraan. Namun ketika diberi kesempatan berbicara, saya akan mendominasi. Tetapi ketika tidak diberi kesempatan untuk berbicara, ya saya akan diam. Karena saya cenderung, ya saya menyerap ilmu, dan juga yang namanya kita kan Jawa ini ya harus gimana ya, mengorangkan orang mengongke-ongke itu ya harus kita bagaimana caranya tahu etika dan karakter seperti apa. Menghormati itu bicara. Dari situ mungkin orang akan respect, dari respect orang akan juga percaya, dari percaya kita akan ya terus karir kita insya Allah akan naik, Mas. Kira-kira gitu. Karena orang juga akan respect dengan jenengan. Betul. Betul. Mas, kalau tadi kan bangkrut ditipu orang. Kalau yang tangga yang suksesnya itu Mas di mana itu? Jadi kebetulan alhamdulillah Mas Sukoco, mertua saya itu mantan pejabat eselon 1 di Kementerian Kelautan. Mertua saya. Saya memang tidak hidup dari mertua, tetapi banyak sekali ilmu pelajaran yang orang tua saya berikan kepada saya. Baik dari sisi wirausaha, baik dari sisi birokrasi, baik dari sisi pemerintahan. Artinya orang tua saya itu selalu mengajarkan begini, kalau kita main di pemerintah, kebetulan saya main bisnis juga di pemerintah, kamu jangan coba sekali-sekali nyuap, oke? Dan yang kedua, harus mengorangkan orang yang paling bawah, cleaning service, OB, tukang pembawa kopi, itu harus diorangkan. Karena kalau pejabat eselon 2, kepala dinas atau dirjen atau itu akan siklusnya akan berganti, Mas. Menteri pun ya seorang akan kena reshuffle presiden. Tapi kalau orang-orang seperti itu insya Allah akan lebih lama. Karena bukan jabatan politik. Nah, saya selama di pemerintah itu, saya tidak pernah sekalipun mertua saya di sana, tidak sekalipun pernah cawe-cawe, Mas. Alhamdulillah, penjunjung tinggi etikanya itu kita masih pegang prinsip itu. Karena kan omongan dan sebagainya. Jadi yang saya sudah terapkan ketika berwirausaha pun, saya tidak pernah cawe-cawe. Saya tidak pernah terlibat. Nyun sewu, mah, tolong ibu, tolong ini, bantuin ini. Oh, nggak pernah, Pak. Saya terus tekun itu dari bawah, masukkan berkas dari nol, dari kepala seksi, terus. Tidak pernah ada satupun. Dan itu yang saya rasakan betul. Artinya ketika proses itu saya lalui, ketika menghadapi bertemu orang-orang di bawah itu, saya betul merasakan apa yang dia rasakan. Gitu. Karena saya berangkatnya nggak langsung ke atas, berangkat di bawah. Jadi saya tahu persis, oh masalahnya di sini, masalah di sini, orang ini perlu treatmentnya apa, reaksi kita terhadap orang itu harus seperti apa. Jadi betul itu. Itu yang betul-betul ilmu value yang betul-betul saya dapetin di orang tua saya, selain akses relasi ya Pak. Tetapi proses itu yang betul-betul saya dapatkan. Alhamdulillah
dari orang tua, dari mertua, ya, kemudian itu tidak mengajarkan proses. Selalu yang diterapkan proses. Itu yang saya dapatkan. Beda kalau kita memang berada di posisi itu, kita nggak tahu banget rasanya seperti apa. Dan perintah, Pak. Iya. Jadi ketemu orang ya merintah gitu loh. Tapi ketika kita dari bawah, kita harapkan ya kita pun masuk memposisikannya sama dengan orang itu. Sehingga ada hal-hal yang memang nggak bisa kita langsung perintah-perintah, tetapi ya kita kulo nuwun dulu, ada totok romo. Lah ini yang saya selalu terapkan hingga hari ini. Gitu. Jadi saya nggak mau kepemimpinan ke depan itu ya ABS, Pak, asal Bapak senang, atau itu perintah tapi nggak, harus ada indikator kinerja menurut saya, kira-kira seperti itu. Kadang orang nggak tahu bahwa kemauan yang kita suruh itu seperti apa. Iya, memahami juga, walaupun kita punya target, tapi target itu juga harus kita memahami juga, ya kan? Seperti gini, Mas, ini betul ya, saya alami itu. Saya punya anak buah, punya bawahan di perusahaan. Saya itu walaupun saya ini, mohon maaf ya Mas, saya menggaji. Tapi saya kalau malam-malam itu, tengah malam, saya nggak pernah ganggu dia. Nggak pernah saya ganggu dia, walaupun saya bisa saja toh. Saya telepon gitu loh, pasti diangkat. Tapi saya nggak pernah. Atau hari Minggu gitu loh. Kalau nggak urgent, saya nggak pernah telepon. Bagi saya itulah bentuk cara sederhana saya menghormati orang. Kalaupun saya telepon, maaf dulu. Boleh nggak saya telepon? Boleh izin, boleh telepon? Itu saya loh ke karyawan saya. Jadi walaupun ya karena orang itu kan gini, butuh istirahat. Ketika di rumah itu butuh waktu dengan keluarga. Jadi nggak bisa karena kita pimpinan, bos, atasan, seenaknya telepon kayak kacung anak buah, wah nggak bisa juga. Kita harus menghargai, menghormati orang. Itulah belajar di proses itu, Mas. Itu sebenarnya kalau keberhasilan karirnya sampai di mana? Keberhasilan? Ya alhamdulillah di usia saya masih 33 tahun, Mas. Saya sudah pernah memimpin organisasi besar ya, jadi bendahara, di HIPMI pun jadi pengurus, dan tahun 2021 saya membentuk sebuah organisasi baru, namanya itu Indonesia Youth Muda Economic Society. Jadi organisasi yang fokus terhadap peningkatan kapasitas, kompetensi anak-anak muda, serta mengarahkan anak muda sesuai dengan keinginan minat bakatnya. Nah, itu saya udah bentuk organisasinya. Apa programnya? Programnya itu ya berkaitan dengan pengembangan keterampilan anak muda. Misalkan hari ini anak muda, butuhnya dia olahraga, ya coba kita fasilitasin dia dari sisi mungkin pendampingan di bidang olahraga. Anak muda sekarang butuhnya dia misalkan ya pengen belajar hukum. Nah, kita bantu untuk cari orang yang mengerti hukum untuk mengajari mereka tentang hukum. Nah, selain itu juga kita menyalurkan dia ke dunia kerja. Jadi selain kita mengasah keterampilan, kita menyalurkan. Nah, ini berbentuknya bukan yayasan, Mas Sukoco. Jadi ini berbentuknya sebuah komunitas, perkumpulan, dan organisasi. Sehingga saya jabatannya ketua umum, ada sekjen, ada bendahara umum, tapi kita fokusnya ke arah kompetensi anak-anak muda. Dan itu sudah saya lakukan sampai sekarang. Artinya memang, bisa dibilang, anak muda butuh dibekali, butuh diberi kesempatan. Dan diarahkan. Dan ditanya, Anda maunya apa? Gak bisa kita sebagai orang yang mungkin terlibat dari sisi penyelenggara ataupun apapun itu, memberikan sebuah hal yang memang anak muda sebetulnya nggak butuh, Mas. Sehingga kebijakan itu akhirnya nggak tepat sasaran. Tapi kalau ketika kita mulai tanya, kita membuka sebuah data, kita kaji lagi sebuah informasi, kira-kira yang dibutuhkan anak muda apa sih? Ternyata lebih kepada mereka pengennya kerja di industri, di pabrik misalkan. Mereka pengennya kalau keluar negeri pengennya ke Inggris. Nah, itu kita harus pastikan betul. Jangan sampai memang nanti akhirnya tidak terfasilitasi anak muda. Padahal menurut kami kita sudah memberikan program, tetapi karena tidak ada feedback, akhirnya ya sudah, ini nggak berjalan. Nah itu kira-kira. Pastinya pay riset juga ya? Pay riset. Karena gini, ini kan kalau INAIS ini fokusnya kepada anak muda. Tapi sebuah ruhnya itu ada di pendidikan, Mas. Nah, kenapa? Bagi saya pendidikan ini penting. Kalau kita mau hidup kita lebih baik, pengen punya harapan untuk lebih sejahtera, kita harus mulai fokus terhadap pendidikan kita. Itu satu-satunya, itu salah satu bagian cara. Nah, apakah pendidikan ini juga serta-merta mempengaruhi sebuah takdir hidup kita? Enggak juga. Sebetulnya balik lagi ya, takdir ya tetap takdir. Tetapi paling enggak
ketika kita mulai fokus di bidang pendidikan, kita ini secara manusia itu tahu, Mas, mana yang ketika ada sebuah hal yang kita harus ambil, kita tahu, oh, cara pengambilan keputusan seperti ini, menghadapi orang seperti ini, gitu, karena punya pendidikan. Nah, terus kemudian yang kedua, ketika kita misalkan ya, punya banyak teman, kan ketika kita kuliah atau apa kan banyak teman, nah itu kita manfaatkan untuk berjejaring. Itu yang saya selalu katakan ke anak-anak muda, kalian kuliah memang tidak mengejar harus pintar. Tidak mengejar nanti pasti dapat kerja, enggak. Tapi membentuk sebuah karakter. Membentuk sebuah pola pikir, mindset. Makanya, kenapa anak-anak muda saya punya cita-cita itu dibawa ke luar negeri, Mas? Bukan gaya-gaya, Mas. Bukan gengsi, tapi mengubah mindset. Karena orang luar negeri itu, nyun sewu, beda dengan orang Indonesia mindsetnya. Sangat jauh, gitu loh. Lah, apa yang dilakukan, mohon maaf ya, nyun sewu, dengan pendiri Gojek? Dia punya ide buat aplikasi Gojek itu ya karena dia sekolah di US, di Harvard, ketemu teman-temannya sehingga terpikiran, oh ternyata ada peluang usaha bisnis itu ojek online. Lah kita juga pengen gitu. Ketika kita keluar negeri harapannya membawa oleh bekal yaitu tadi mereka membawa sebuah misi membangun sebuah Indonesia dengan jiwa nasionalisme. Itu yang cita-cita saya. Alhamdulillah kita sudah lakukan. Di INAIS ini organisasi saya bentuk, Mas. Saya ngasih pendidikan bahasa gratis, bahasa asing 6 bahasa gratis untuk anak-anak muda yang mau keluar negeri. Itu ada di Google juga. Dan saya memberikan beasiswa gratis 2 orang keluar negeri. Itu saya sudah lakukan juga. Jadi sebelum jadi wali kota atau wakil wali kota, saya sudah berkontribusi dari uang pribadi lagi, bukan pakai uang pemerintah. Jadi memang kita mandiri. Nah, apalagi nanti, alhamdulillah ketika saya dan Bu Indah jadi wali kota, wakil wali kota, kita bisa kok membangun sebuah daerah tanpa melibatkan APBD, tapi secara GCG, good governance itu harus sesuai. Jangan sampai ada pemeriksaan BPK yang nanti malah merugikan kota. Tapi nah, sebelum ke situ loh, Mas, kita juga ingin tahu dong, itu arah babul nusunya dari mana gitu loh. Kemudian kalau dari sisi apa tadi, usaha, kemudian dari sisi pergaulan, kemudian dari sisi kepemimpinan organisasi, kita udah tahu ceritanya. Ini tahu-tahu kemudian dengan Bu Indah Raya gitu, untuk sebagai kontestasi untuk Pilkada 2000, dari mana berangkatnya? Jadi kebetulan Bu Indah ini saya kenal, Bu Indah ini ternyata relasinya juga cukup banyak, Mas. Jadi kalau yang saya lihat ini, beliau ini orangnya gaul, orangnya nyantai lah, merakyat. Makanya saya nggak heran kalau dia betul-betul dekat lah sama warga. Saya lihat langsung kok. Jadi ketika saya turun ke masyarakat, yang ditanya itu, ini Mas Aldinnya Mbak Indah ya, gitu loh. Gitu ya. Mbak Indah sering ini. Jadi memang beliau itu memang dekat sama warga. Nah, dia itu punya teman di Jakarta. Lah kebetulan saya dikenalin lah 2 tahun lalu itu sama teman saya ini. Karena kita punya, bahwa itu tuh Bu Indah juga sempat di I.O, sempat suka musik. Temanku juga I.O dan suka musik di sana. Jadi kita ya diperkenalkan lah 2 tahun lalu itu di sana. Sampai akhirnya kita komunikasi, banyak hal kesamaan saya yang memang ya sama lah dengan beliau. Fokus ke anak muda, fokus ke kompetensi, ke keterampilan, ke musik, ke seni, ke budaya. Nah itu yang membuat chemistry itu mulai-mulai kebangun, Mak. Kebangun, kebentuk. Itu yang membuat saya sudah yakin gitu loh. Tapi ada yang lebih tegang lagi dibanding itu. Nanti tak cerita. Lebih tegang koperasi itu. Tapi artinya kan ada pertimbangan. Saya yakin timnya Bu Indah Raya mengapa milih jenengan itu pasti ada pertimbangan. Gitu. Tapi boleh saya cerita ya di sini ya. Ini baru pertama kali aku cerita di sini. Boleh. Ini baru eksklusif ini. Pertama kali belum ada di podcast lain. Ini boleh di-spill ya. Kalau Mas Sukoco lihat profil saya di Google di mana, saya ini dulu pernah mau nyalon bakal calon Bupati Majalengka di Jawa Barat. Ya. Waktu itu saya sebetulnya enggak sih, sebetulnya sebelum di Majalengka juga saya sempat di-spill sama Bu Indah. Ya di Madiun ini kan saya sering juga, tahun lalu itu saya sempat ke Madiun juga, sempat melihat. Cuman kok waktu itu saya melihat, saya kembali aja ke Jawa Barat deh, saya bilang begitu. Saya nggak usah di Madiun, memang waktu itu hampir saya mau terjun di Pilwalkot Madiun waktu itu, terbesit lah tahun lalu itu setelah saya berkomunikasi dengan Bu Indah. Enggak, tahun lalu yang saya sering komunikasi dengan Bu Indah, wah menarik nih kalau saya ikut pilkada karena saya nggak nyalek toh Mas di sini kan. Wah kalau saya ikut pilkada menarik nih. Tapi waktu itu ya pembicaraan saya dengan Bu Indah nggak ada terkait politik, pure sama sekali, nggak hanya seputar urusan-urusan anak muda INAIS yang saya bentuk gitu ya, nggak ada.
Tapi saya sempat terbesit, wah menarik nih kalau ikut Pilwal-Pot. Tapi akhirnya di bulan Januari gitu, saya udahlah maju bupati aja deh di Jawa Barat, di Majalengka. Nah, singkat cerita saya berproses di Majalengka. Akhirnya karena waktu itu belum ada putusan MK, saya waktu itu hampir mau diusung dengan PKB di Majalengka. Lah PKB ini parpolnya nggak masuk. Nggak bisa ngusung waktu itu, harus berkoalisi. Lah kebetulan karena saya juga nggak banyak, sebelumnya belum banyak kegiatan di sana, partai-partai itu nggak mau ngusung saya. Sehingga saya belum dapat tiket parpol. Kalaupun ngusung, saya harus jadi wakil, jangan jadi bupati. Nah, waktu itu saya masih, saya nggak mau lah jadi wakil gitu kan. Karena bagi saya, ya waktu itu ada 2 pilihan bupati. Saya nggak sejalan dengan bupatinya gitu loh. Akhirnya saya nggak mau lah kalau jadi wakil gitu loh. Apalagi bupatinya ini kan, nggak deh gitu. Singkat cerita, saya juga sempat proses Mas di Solo Tigo. Kebetulan mertua saya itu asli orang Solo Tigo, gitu, ya. Jawa Tengah. Waktu itu sempat punya wali kota Solo Tigo kemarin, gitu loh. Itu masih 2 minggu, 10 hari sebelum pendaftaran KPU. Saya masih proses di Salatiga. Sampai ada beritanya juga kok. Di jejak digital ada. Gerindra mengusung Aldi dan Reza. Reza itu anaknya Pak Yulianto, mantan wali kota Solo Tigo 10 tahun. Jadi dia ngalah, anaknya diwakil, saya jadi wali kota. PKB, Gerindra, Demokrat. Kim waktu itu diusung. Lah tiba-tiba tanggal 19 Agustus apa 20 gitu loh. MK ini mutusin Mas, mutusin bahwa usia 24 tahun saat penetapan tidak boleh mensyaratkan jadi bupati wali kota. Begitupun gubernur yang belum 30 tahun tidak bisa menjadi gubernur saat penetapan. Nah kalau MA kan saat pelantikan boleh, kalau ini kan saat penetapan. Akhirnya saya berdiskusi sama PKB dan Gerindra di sana. Ini gimana? Karena Reza ini calon wakilnya usia 24 tahun saat penetapan. Baru nanti pas pelantikan 25 tahun. Nah ini gimana? Ya Mas, pokoknya nanti jalan dulu aja katanya kayak orang sana. Pokoknya pasti nanti berubah setiap politik. Itu Selasa Mas. Yang Selasa malam ya, yang pagi siangnya kan rame-rame itu MK. Rabunya ternyata udah rame-rame di DPR. Ya kan, revisi undang-undang pilkada, balik DPR itu sudah mulai merevisi undang-undang kan. Dibalikanlah ke MA kan, dari MK ke MA. Saya napas lega, oh ya sudah, MA kan. Tiba-tiba, besokannya rame demo, anak-anak mahasiswa kan di DPR kan Mas. Semua komika, aktivis, seniman, artis pada turun. Akhirnya pimpinan DPR waktu itu mengatakan bahwa ya sudah, keputusan ini kita kembalikan lagi ke MK. Karena keputusan MK itu final dan mengikat. Tak bisa diganggu-gugat. Waktu itu saya sempat kaget, terus posisi gimana? Sampai akhirnya di hari Jumat itu, saya sempat mantau lagi televisi, Mas. Ternyata pimpinan DPR saat itu betul-betul tidak melanjutkan untuk yang revisi undang-undang pilkada. Mengacu tetap ke MK. Wah, fix ini. Saya bilang gitu. Saya nggak bisa maju sama Reza. Sama calon wakil ini. Nah, akhirnya saya telepon PKP. Saya minta tolong, gimana ini? Ini waktunya sudah hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 4 hari lagi pendaftaran KPU dibuka, saya bilang. Ya Mas Aldi, pokoknya tolong cari aja wakil, gitu, siapa gitu loh. Saya bilang, ini udah H-4 hari loh, saya suruh cari wakil, pilih Mas. Saya bilang, yaudah coba dulu lah, cari dulu. Waduh, saya bilang kan, H-4 gitu kan. Aku gimana ya? Apalagi Rezanya nggak bisa maju. Sementara aku sama Reza tuh sudah dekat gitu loh Mas, sama bapaknya juga Pak Yuli sudah dekat. Nah kalau kita harus kawin paksa kan nggak mungkin Mas gitu loh. Artinya kan nggak dengan waktu yang singkat ini ya nggak mungkin lah. Terus akhirnya ya udahlah saya jalani. Di situ saya stres Mas. Sore saya stres, malamnya saya stres, nggak bisa tidur, memikirkan bagaimana nasibku di pilkada. Sudah ke Majalengka, sudah ke Solo Tigo. Nah ini terkatung-katung ini gara-gara PTMK. Tiba-tiba besoknya tanggal 20 berapa? 5 ya? 24. Lupa Agustus Sabtu itu loh. Pokoknya Sabtunya 24-nya jam setengah 12. Bu Indah tuh ada DM saya di IG. Bu Indah Raya. Mas, nomormu masih yang dulu nggak? Dia bilang gitu. Lo masih lo Mbak katanya. Lo kok nggak ada fotonya? Lo coba ping saya lagi. Di ping lah WA. Ping gitu. Tes. Oh, ada kok nomornya saya bilang ada. Langsung saya teleponnya Mbak, pripun Mbak gitu ngomong lah. Jadi dia cerita Bu Indah ini ke saya bahwa dia itu disuruh maju oleh DPD PDIP Jatim pasca putusan MK.
karena PDIP bisa maju, ya toh. Dan semalam saya didatengin Mas sama DPC PDI Madiun, suruh maju. Aku gak kepikiran Mas, apa-apa ya nggak tahu, ini tiba-tiba begini gitu. Nah, kan gimana ya? Saya ceritalah di Majalengka gimana, kemarin di Solo Tigo gimana sampai sama permasalahan. Sama nasib kita sama Mas. Bedanya aku musibah ya dia berkah musibah tuh. Nah terus piye Mbak? Ya iya loh aku maju Mas. Oh ya bagus, tak dukung Mbak. Oke. Terus wakilnya sopo? Ya kamu lah wakilnya aja. Loh kok aku Mbak? Saya gimana loh? Wes kamu aja lah wakilnya katanya. Mbak, ini serius apa enggak? Iya, wes sudah. Aku tuh nggak punya jagoan. Dia bilang gitu. Di Kota Madiun nggak ada jagoan. Aku kan tadinya mau sempet sama yang itulah, ya kan? Yang Jawa, ya kan? Sempat mau pasangan tapi nggak jadi, ya kan? Terus yang Salatiga sebetulnya. Enggak, maksudnya Mbak Indah kan sempat mau ke sama Jawa kan sempat Jawa sama Serayu kan sempat mau kan. Aku juga sempat mantau beritanya DE. Sempat mantau gitu loh. Aku pun di Salatiga kan nggak jadi. Tuh, waktu itu, wes Mas gimana Mas? Harus sekarang. Iya apa enggak? Kata, Pak jangan gitulah. Wah, saya nggak dikasih napas, nggak bisa. Iya apa enggak? Kata dia gitu. Ya udah Mbak, dia bilang. Oke ya, jangan sampai enggak no. Dia bilang ini karena PDI mau ngasih rekom. Saya udah tahu mau dapat rekom. Tahun 26 ini mau ngasih rekom gitu. Sabtu itu terakhir Mas, Sabtu no. Sabtu, Minggu, Senin itu PDI mau ngasih rekom. Nah, Sabtunya nah ini tegang lagi nih, ini tegang banget nih. Sabtunya, Bu Indah telepon saya WA kontak-kontak. Dia bilang, Mas, besok bisa nggak kita ke Surabaya, Minggu sore? Oh ya, ada apa? Enggak, hari Minggu, hari ini bisa nggak ke Surabaya? Dia bilang. Kan besok kita dipanggil PDIP, DPD. Bisa nggak kita ngopi-ngopi dulu lah ngobrol. Kan udah lama, udah hampir 6 bulan kita nggak ketemu. Saya terakhir Bu Indah ketemu tuh Desember akhir, Mas, tahun lalu. 2023. Ya udah Mbak, boleh. Nah ternyata pas saya cek penerbangan, saya nggak bisa berangkat Mas, karena waktu itu kehabisan tiket. Saya bilang, oke, Mbak Indah, jadi gimana nih? Saya nggak bisa datang, dan kalaupun hari Senin pun, saya kemungkinan baru datang siang sore. Gimana ya? Saya bilang, wes Mas, Zoom aja, dia bilang. Nah sudah, Bu Indah ngomong seperti itu. Terus pas Senin pagi, ternyata nggak jadi Zoom untuk saya. Yang dipanggil ke DPD itu hanya DPD hanya Bu Indah dipanggil. Nah ini tegang ini. Ini hari Senin ini momen tegang yang orang mungkin nggak tahu. Saya ini udah pasrah sebetulnya. Jadi seorang Aldi ini juga bisa galau dan bisa stres. Apalagi menghadapi pilkada ini ya nyun sewu Mas. Pilkada ini menurutku untung-untungan juga. Hoki-hokian lah. Gak semua orang bisa berlayar lah di pilkada. Senin, Bu Indah datang ke DPD. Terus saya telepon beliau, nggak diangkat sama beliau karena mungkin dia langsung rapat. Jam 11, jam 12, saya tunggu kabarnya, info DPD itu gimana? Gak dikabarin, karena mungkin dia masih belum bisa ngasih kabar ke saya. Jam 1, jam 2, dia kabarin WA, Mas jangan telepon dulu, saya masih meeting dengan Dewan Pertimbangan. Tambah tegang nih ya? Tambah tegang. Dari situ ditelepon jam 3:30 Mas, gak diangkat. 4:30, gak diangkat tapi WA, Mas aku sudah pulang ke DPC. Aku tadi sama Pak Koko, sama Mbahku, sama bapaknya dia, bapak beliau. Ini OTW dari Madiun ke Surabaya. Saya sampai Madiun tak telepon jenengan, ada kabar. Tapi aku udah gak enak gitu loh Mas Wilinggo, ini kenapa ya saya bilang. Karena nggak langsung disampaikan gitu ya? Loh iya. Aku kan juga tahu, pernah mengalami situasi seperti ini. Walaupun waktu itu situasinya gagal, nah sekarang kan beda. Wah ini udah gak enak nih perasaanku nih, saya bilang. Lah aku akhirnya telepon PKB Mas, Solo Tigo. Gimana PKB? Wah udah telat Mas Aldi, Mas Aldi udah cancel kok Sabtu. Loh, terus ya sudah ada jagoan di Solo Tigo. Sekarang namanya Juan Rama, ada calon wakil Juan Rama. Dia ini anaknya wali kota Semarang, Mas. Dia bilang, nggak bisa Mas, kita mau ngasih rekom PKB itu ke Juan Rama. Artinya selama proses itu, artinya putus dong dengan... PKB putus, PH3 putus. Pas Bu Indah minta saya untuk maju bersama beliau, saya tak putus ke Mas. Lah, tiba-tiba last minute kan jadi tegang lagi tau. Ternyata saya udah putusin. Lah, itu. Nah akhirnya saya telepon Bu Indah, gak diangkat lagi. 7:30, 8:30. Wah ini Bu Indah, piye? Saya dari si pagi saya tunggu kabar 7:30. Apalagi PDI saya lihat, PDI Perjuangan waktu itu sudah mengumumkan calon kepala daerah. Banten, Jawa Tengah, Andika kan, sama Mas Hendar Prihadi sudah.
Lah kok Madiun Kota kok belum ya? Kata Bu Indah 26, waktu Sabtu setahu saya katanya Rekom tuh mau turun Senin tanggal 20. Kok piye yo saya bilang. Aku udah nggak enak Mas, pilihku nggak enak. Sampai 7:30 dia voice note. Saya bilang, "Mas, mohon maaf ya Mas Not, ini tegang ini. Mohon maaf Mas," katanya. Terus terang aku nggak tahu situasi ini. Jadi DPP dan DPD itu sudah punya 2 alternatif selain panjenengan. Loh, kok bisa Mbak? Satu lagi orang kabupaten, ada mungkin tahu lah media kan, orang dinsos lah di sana. Satu lagi pengusaha orang Bogor. Loh, lah aku tuh nggak tahu Mas. Karena saya ini ya memang mengusulkan panjenengan. Ke DPC mengusulkan ke DPD pun ya nama panjenengan saya nggak tahu. Lah tadi di DPD dibahas ada 2 calon lagi sama panjenengan 3. Ya, sorry itu saya Mas, kalau sampai panjenengan nggak jadi dipilih, wah saya bilang kan, itu langsung saya tegang itu Mas. Wah, itu saya bilang. Tapi masih gantung itu. Lah gantung, Mas udah ngomong gitu, sampai akhirnya dia ngomong, "Mas, mohon maaf ya, saya sorry ya Mas, kalau sampean nggak jadi dipilih." Wah, saya bilang kan. Terus akhirnya, ya kita kan gini Mas, di politik itu kita nggak boleh baper. Dan konsekuensinya ya saya tahu ya, pasti ada hal seperti ini. Saya udah keluar untuk apa ya, kayak di Majalengka saja saya kan udah keluar baliho, ribuan baliho saya udah keluar Mas. Udah bikin tim, lah kan uang juga Mas keluar. Sampai nggak jadi di Majalengka, jadi ke sini toh. Ya, akhirnya jaraknya iya jaraknya ini kan, ada jaraknya toh Mas, udah nggak bisa di Majalengka pun udah punya kandidat. Iya, H-1 Mas, tanggal 26 Agustus, besok 27 hari Selasa kan KPU udah membuka. Gimana Mas, mau kemana kita? Posisinya itu mau kemana coba? Malam lagi jam 8 mau kemana? Mau lobby DPP mana? Yang ada kita diketawain lah. Last minute kok minta Rekom, minta B1 KWK tuh kemana? Mau partai opo Mas? Karena itu. Akhirnya sudah saya voice note, Winda, Bu izin, saya bilang. Bagi saya di politik itu kita harus banyak pengorbanan. Bagi saya di politik itu nggak boleh baper-baper. Sama kalau memang panjenengan akhirnya memilih saya di akhir dengan mukjizat dan ajaiban, mungkin saat perjalanan kita sering bertengkar. Mungkin dalam sebuah rute yang kita akan tuju sering berbeda pendapat. Tapi Mbak, yang harus panjenengan ingat, ini pesan saya, janji saya, prinsip saya, pantang bagi saya untuk menjadi seorang pengkhianat. Saya bilang, boleh bertengkar, boleh berantem, tapi prinsip hidup saya jangan jadi pengkhianat. Tapi saya menghargai apapun itu keputusannya DPC, PDI Perjuangan, DPD Perjuangan, DPP Perjuangan, bahkan keputusan Ketua Umum Bu Mega dalam hal ini, saya anut instruksi DPP kok tegak lurus. Kalau memang saya nggak dipilih, ya sudah, saya bilang. Sudah, saya kirim voice note-nya, sampai jam 9, nggak ada kabar ya dia. Oh ya sudah, berarti nasib saya sudah. Ya kan, saya pun udah jelek nih. Wah, saya udah pikirnya, saya udah sedih Mas. Terus saya menyampaikan ke keluarga gimana gitu ya, ngomong ke orang tua gimana gitu loh. Maksudnya, ya gimana ya, saya mau marah ke Bu Indah pun ya gimana, gak bisa toh Mas. Tapi kan masih gantung gitu kan? Ya tapi tapi beliau udah ngomong sorry itu saya maaf ya. Mohon maaf, udah ngomong maaf duluan. Lah tapi kan saya udah pikirnya udah ya, saya sudahlah. Saya sudah pasrah, saya di situ ya mulai ya udah, ya sudahlah, saya sedih. Saya pulang akhirnya dari situ kan saya pas itu lagi di luar. Lagi di Jakarta waktu itu. Saya pulang ke rumah, ya saya merenung aja, mungkin ya perjalanan saya kemarin jadi hikmah, jadi pelajaran, mungkin saya harus ke bisnis lagi, tekunin bisnis, belum ke politik gitu ya. Sampai, ya sudah, saya bilang ya sudah gitu kan. Sampai waktu itu istri nggak tahu Mas. Gitu ya? Istri nggak tahu. Memang udah dikasih tahu biar nggak ikut tegang? Ya, saya memang apapun itu nggak pernah cerita ke istri. Jadi yang ke istri itu yang baik-baik, yang happy-happy. Tapi kalau proses dan kesedihan tuh paling nantang, Mas. Jadi biarlah dibungkus dengan kegembiraan aja. Sudah, nyampe rumah, istri nanya, "Kamu kenapa?" Gak apa-apa. Dia bilang, "Loh, kok murung gitu?" "Enggak, capek." Saya bilang. Padahal, weh, itu hatiku teriris-iris. Ya? Jantung kalau dihitung. Oh, lebih Mas, gitu kan. Sampai akhirnya saya alhamdulillah untungnya bisa tidur. Saya tidur jam 11:30, jam 12 saya tidur. Jam 3 lebih 15, saya inget banget. Ada telepon, miss call dari Bu Indah 2 kali. Ting, ting, ting. Mas, WA. Saya nggak angkat loh tidur toh Mas, jam 3.14. Terus saya WA, "Ya Mbak, piye? Gimana?" Saya bilang.
Nggak dibalas, mungkin dia juga udah tidur. Jam 5 pas mau subuhan, saya nanya lagi, ya Mbak udah bangun gimana? Nggak dibalas. Nah, akhirnya jam 8 pagi, dia bilang, Mas, akhirnya Mas, dia bilang, rekom DPP insya Allah ke kita 98%. Dia bilang, serius Mbak? Iya, alhamdulillah. Di situ saya langsung, alhamdulillah. Jadi berlayar kita, insya Allah Mas, jenengan berlayar sama kita, sama aku berlayar. Tapi keep silent dulu. Jangan sampai ada yang tahu, orang-orang Madiun pun, teman-teman kita jangan ada yang tahu. Wes, keep dulu. Sampai betul-betul rekom SK dari DPD, itu keluar. Dia bilang gitu. Oke, yaudah kamu berangkatlah ke Surabaya. Ketemu aku nanti dari Surabaya ke Madiun, dia bilang. Ketemu Pak Koko waktu itu. Sudah, aku berangkat ya. Langsung aku beli tiket Mas, jam 12 siang berangkat. Turun di Surabaya, saya ke Kendang Sari. Ke kantor PDIP Jatim. Di situ Bu Indah juga menyarankan untuk saya sowan dengan senior-senior dan DPC, ada Pak Anang, mantan Bupati Ngawi, atau ada Bu Untari, sekretaris DPD Jatim, ada Mas Denny, Pak Citan, kan. Saya berkomunikasi, nah, intinya ya nyambung lah, dan beliau menekankan ke saya, ya alasannya kok mau sama Indah gimana, dan sudah ngobrol diskusi, ya sudah oke, kalau gitu. Kalau memang panjenengan mau ini ya karena memang Bu Indah sendiri yang maunya panjenengan katanya, nggak mau yang lain. Ya sudah, insya Allah Mas Denny, Pak Kanang, kalau memang saya diberi kesempatan oleh PDI Perjuangan, saya akan siap untuk memenangkan PDI Perjuangan dan untuk wali kota di sini. Oke, tunggu besok ya. Rekom, dia bilang turun. Tapi masih deg-degan juga, Mas. Ya no, belum pasti tuh. Masih 95%. Kalau itu di rumah 98%. Indah bilang, Bu Indah bilang. Lah udah sampai DPD 99%. Ya tahu? 31% lagi, belum ya. Ya sudah, sampai saya 6:30 dari Surabaya, berangkat ke Madiun, naik kereta. Nah, langsung ke Serayu, kita ngobrol. Ya sampai jam 4 waktu itu kita diskusi. Ya Pak Heri, ketua DPC, Sekretaris DPC juga datang. Semua datang lah, ngobrol lah, perkenalan kan dengan saya gitu loh. Ya tapi saya masih nggak nyangka ini benar nggak ya, besok ini dapat rekom, katanya besok gitu loh. Karena besok pun nggak tahu jamnya Mas. Jam berapa pun nggak tahu kan, kalau pasti tuh oke jam 10 gitu. Ini enggak, ya tunggu aja besok lah kan. Lah masih deg-degan loh Mas. Padahal belum jelas, ke orang tua pun saya nggak cerita, ke siapapun saya nggak cerita. Terus Bu Indah bilang, Mas jangan ada yang tahu ya, panjenengan udah di Madiun, sudah siap gitu. Oke Mbak, lah besokannya pagi, saya diminta ke DPC, menghadap Mas Anton, waktu itu ketua DPC, kemarin kan dari DPC. Nah, di situ pun saya masih, iya ya, saya bilang gitu, bener nggak nih gitu loh. Karena setelah dari DPC, harapannya ngambil rekom ke DPD. Rombongan nih Mas Anton, Mas Heri itu ikut ke Surabaya, Surabaya ambil rekom. Sudah setelah itu kan mulai tuh ada wartawan juga di DPC PDI Perjuangan. Nah tiba-tiba di situ ya sudah mulai memblow up. Ini calon wakilnya Bu Indah. Itu jam 1-an itu orang-orang udah pada ada yang kayak saya, orang-orang Madiun, LSM sini, ya kan? Wah pada rame nih LSM sini lah orang-orang Ya selamat, Mas Aldi ini beneran nih Mas, tenang loh Mas, ini wes pada rame nih, kayak saya sampai nggak saya buka itu. Ya saya nggak berani ngomong iya, karena kan posisinya belum dapat rekom Mas, gitu. Sampai akhirnya saya ke DPD PDI Perjuangan jam 5, setengah 6, jam 6 lah kurang lebih. Akhirnya alhamdulillah dapat rekom. Pas saya lihat ngintip namanya, oh iya beneran ada nama saya. Alhamdulillah semangat gitu. Alhamdulillah ya udah. Dari situ saya mulai komunikasi dengan teman-teman, dengan keluarga, ya sudah bahwa alhamdulillah PDI Perjuangan mempercayakan calon dan figur anak-anak muda untuk bertarung melawan Pak Maidi dan Mas Boni, yaitu Mbak Indah bersama saya untuk maju di Pilwalkot Kota Madiun. Dan ini bukan setengah-setengah atau ini sekedar gimmick Mas, ini serius kita main. Karena orang berpendapat, oh Mas, ini kita ngelawannya gajah-gajah gimana? Yo enggak. Kita ini petarung, saya bilang. Wong aku bukan lahir di Majalengka aja bisa maju di Majalengka. Bukan lahir di Solo Tigo aja bisa maju di Solo Tigo. Hari ini di Madiun aja bukan lahir walaupun ada keluarga, saya berani tarung. Kalau bertarung asik lah pokoknya. Ya, saya petarung Mas. Jadi saya pengusaha tapi aktivis sosial. Jadi ya senang petarung memang. Hal-hal baru tuh saya senang memang. Dan Bu Indah pun menangkap kekuatan saya di situ. Jadi ya sudah, ajar aja, terabas aja gitu sih Mas. Ceritanya. Mas kalau artinya boleh sipil dong. Apa ya yang apa ya, mereka mantep gitu loh, mereka mantep, oh udah
saya milihnya Mas Saldi gitu, apa sih? Dari PPDI Perjuangan. Nah. Gini, kalau saya lihat ya mungkin ya, Nyun Sewu, kalau yang saya tangkap ini karena semangatnya sekarang anak-anak muda, Mas. Kan di Pilpres kemarin, ya tahu sendiri kan panjenengan, hampir 59% itu pemilihnya anak muda. Dan kenapa ya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang ya salah satunya ceruk anak mudanya diambil. Itu yang satu, karena semangat perubahan anak-anak muda. Ini lagi ngetren nih, anak muda. Yang kedua, mungkin dianggap saya ini bisa mengambil ceruk mama dan perempuan karena fisik saya anak mumpuni lah, ya kan? Mumpuni, gitu. Ada Korea sedikit lah, ya kan? Jadi wakil wali kota Korea. Sampai tadi pun kata pedagang-pedagang ini UKM, wah kayak orang Korea gitu. Dan yang ketiga mungkin kesiapan ya, dari sisi ya politik lah harus siap semua tau. Itu mungkin kesiapan. Ya tiga hal ini. Membuktikan gitu ya. Iya. Gerakan di anak muda dan anak muda dan lain sebagainya cukup tinggi dan mungkin ini kan kita menghadapi petahana yang kan sudah tidak muda. Mas Bagus Panuntun tuh usianya wakil di sana kan Mas BP kalau nggak salah 40-an juga, 43, 42-an lah. 41, 42. Lah Mas paling muda gitu ya. Insya Allah paling muda ya, 33 tahun Mas. Paling muda. Dan mungkin kalau terpilih sejarah loh. Wakil wali kota Madiun ya termuda kalau sejarah. Ini jadi spirit. Kan kalau ini ada tiga apa ya? Kandidat. Bukan. Akhirnya yang jenengan dengan Mbak Indara ini ada 3 fokus gitu ya. Pendidikan, kesehatan, kebutuhan. Lapangan kerja. Nah ini apa? Kalau menurut jenengan ini memang ini passion saya gitu. Saya siap. Ya. Untuk mewujudkan itu. Ya, jadi kalau kami lihat yang hari ini masih kurang di Kota Madiun ya. Walaupun ya saya kan lihat juga Madiun sudah banyak perubahan. Tapi ingat, perubahan yang kemarin dilakukan itu bukan keberhasilan hanya seorang wali kota. Ingat ada wakil wali kota, yaitu Bu Indah Raya. Karena wakil wali kota itu adalah duit tunggal. Jadi ya semuanya bekerja, nggak bisa kayak perusahaan ya, bosnya kayak aku. Lah ini kan politik, Mas. Nah, alhamdulillah Bu Indah sudah melakukan PR 5 tahun kemarin itu sudah sangat baik. Nah, apa yang harus kita tingkatkan? Yaitu ada kemiskinan, Mas. Kemiskinan itu yang menurut saya, hemat saya, itu harus kita entaskan. Gimana caranya? Ya kita harus tanya. Kalau memang nggak punya kerja, ya kita harus buka sebuah lapangan kerja yang betul-betul yang tadi saya bilang, Mas. Betul-betul sesuai dengan keinginan. Passionnya mereka. Kedua, ya kita nggak boleh ego. Jadi pemimpin itu ya harus tahu persis apa gitu, masalah UMKM keterampilan, ajarkanlah ekspor. Karena kan UMKM ini ya, mungkin bagi mereka UMKM itu dianggap seksi, tapi bagi saya bukannya seksi, Mas, tapi ada amanah. Bagaimana caranya UMKM yang hari ini mereka jualan dapat 1.000, 2.000, 3.000, 1.000, 2.000, 3.000, itu paling nggak ada peningkatan terus, sehingga mereka punya tabungan. Jadi mindsetnya harus dirubah. Anda jangan sekadar berjualan, tapi memiliki sebuah penghasilan tabungan dan harus memiliki sebuah cabang-cabang gitu. Kan biasanya orang UMKM ini, ya sudahlah, yang penting aku bisa makan. Yang penting aku bisa sekolahkan anak. Jangan. Harus juga dia bisa menjadi sebuah leader. Nah ini tugasku ke depan. Bagaimana dari sisi UMKM kita tingkatkan, supaya tidak ada lagi kemiskinan. Dan juga dari sisi lapangan kerja kita buka sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu sih, Mas, fokusku. Karena apa ya, bisa dibilang memberikan kesempatan aja kayaknya nggak cukup. Ya. Peningkatan SDM juga harus. Peningkatan SDM. Jadi kalau saya selalu melihat dan mengcapture negara-negara maju di seluruh dunia itu kan berawal dari sebuah SDM yang mumpuni. Jadi pemerintah ini memberikan perhatian yang amat sangat cukup terhadap pendidikan. Contoh Korea, Jepang, apalagi Rusia, Amerika, India. Itu fokus mereka ya anggaran itu ke pendidikan. Dan harus seorang pemimpin dari tingkat bupati, wali kota, gubernur, presiden menganggap bahwa pendidikan ini jangan dipandang sebagai sebuah kos, sebuah pengeluaran, tapi pandanglah sebagai sebuah investasi. Apa investasinya? Jangka panjang, anak-anak muda kita, anak cucu kita. Jadi ketika nanti Nyun Sewu 5 tahun, 10 tahun saya dan Bu Indah sudah tidak di sini, ya kita bisa senang, sudah punya fondasi yang kuat untuk bagaimana Madiun ini bukan sekedar tagline ya mendunia, tapi bagaimana berpikirnya global.
Bukan hanya kotanya mendunia atau berglobal, tapi mindset orang-orangnya, orang-orang global. Jangan salah, kita lahir di kota Madiun, kita lahir di Indonesia, tetapi jangan pernah lupa, Madiun Indonesia adalah bagian daripada warga negara dunia. Jadi sejatinya kita orang negara bagian dari dunia. Pemikiran kita harus berpikir global, think of global. Jangan kita berpikir karena orang Madiun merasa hanya berpikir di kota Madiun, jangan. Nah, makanya balik lagi Pak, tadi nyambung lagi, kenapa saya persiapkan bahasa asing? Tujuannya supaya anak-anak di kota Madiun ini bisa berinteraksi, berpikir secara global, minimal dengan komunikasi dulu. Karena dengan komunikasi ini kan akan luas, Mas. Kaitannya seperti itu. Karena komunikasi ini penting. Penting untuk jembatan dengan beberapa orang, jembatan dengan beberapa sebuah komunitas, atau mungkin ketika mencari sebuah ilmu kan harus berkomunikasi dulu yang mahir. Itu termasuk untuk membuka jaringan itu. Membuka jaringan. Bagaimana kita mau bersama dengan Korea kalau gitu? Lah, iya. Kalau bahasanya nggak bisa, kan gitu, Mas. Nah, itu penting sih menurutku. Kalau anak muda, Mas, kan kita dari anak muda, apa yang akan jadi untuk ini menarik, Mas. Untuk Madiun. Mohon maaf ya, saya melihatnya gini, Madiun memang sudah baik, tapi saya harus memiliki prinsip kesetaraan, keadilan. Ya, apa kesetaraan? Kesetaraan itu dari mulai hal terkecil saja. Satu perekonomian, satu pusat perekonomian, satu kesemakmuran. Jadi jangan kita membesarkan yang besar, tapi yang kecil tetap kecil. Jadi prinsip kita adalah mengecilkan yang besar tanpa mengecilkan yang besar. Membesarkan yang kecil tanpa mengkecilkan yang besar. Itu prinsip kita. Nah, bagaimana caranya? Banyak sentra-sentra wisata di Kota Madiun itu kan hanya bertumpu hanya di PSC. Bagaimana dengan kecamatan yang lain, Mas? Bagaimana dengan wilayah yang lain? Kenapa nggak kita buat sebuah tempat sentra, misalkan ini kampung Arab, kita kampung Arab. Dan yang akan saya lakukan adalah di situ ada wisatanya, bisa foto-foto, ada kita kerjasama dengan kedutaan besar. Kebetulan saya punya akses dengan kedutaan besar se-dunia di Jakarta. Kita undang kedutaan besar, buka cabang untuk buka keterampilan apa, industri apa yang sedang dibutuhkan di Arab Saudi atau di manapun negara apapun. Kemudian bagaimana caranya kita bisa bekerja di sana, dan bagaimana caranya kita bisa bersekolah di sana, atau orang-orang sana datang ke sini, buang uang di Madiun. Jadi, maaf ya, jangan sekedar foto-foto, Mas. Lah kalau foto-foto yang nikmatin siapa? Orang-orang bukan orang Madiun kok. Saya tanya langsung, yang nikmatin orang Magetan, orang Ngawi, orang Surabaya, orang Cilacap, orang Semarang, orang Solo. Nah, tapi dampaknya orang Madiunnya apa? Oke, buat Madiun jadi lebih rame. Tapi ramenya juga harapannya kan nggak sekedar di PSC, Mas. Paling nggak ya daerah-daerah lain misalnya ada. Nah, ketika pusat wisatanya rame, UMKM-nya pun banyak, artinya multiplier effect. Itu yang akan kita cetak, satu kesemakmuran, satu pertumbuhan ekonomi. Jadi semua itu harus rame. Nggak boleh yang rame di PSC, nggak boleh. Semua harus rame. Nah, ini konsep yang akan kita bangun seperti itu. Jadi dengan segala hormat, memang yang dibuat oleh sebelumnya memang sudah bagus. Saya tidak mengkerdilkan, saya tidak mendiskreditkan, tidak menjudge, tetapi kita akan merubah atau meningkatkan, meningkatkan menjadi lebih sempurna lagi, kayak seperti itu. Ini kaitannya dengan anak muda tuh, Mas. Itu karena anak muda kan sekarang, mohon maaf, udah kritis, Mas. Gak butuh sekedar foto atau konten, tapi ya apa yang menguntungkan buatku di masa depan. Oh, ternyata di bawah kepentingan nanti, insya Allah Mbak Indah dan Mas Aldi, aku ini bisa punya harapan untuk kerja di luar negeri. Aku dapat beasiswa ke luar negeri. Aku punya keterampilan bahasa gratis tanpa orang tua aku harus bayar. Lah itu tuh, Mas. Itu tugasku. Ada satu paket gitu ya? Satu paket. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, Mas, ini kayaknya ya seru banget ya. Tapi buat Anda yang nonton acara ini, mungkin Anda pengen menanyakan sesuatu tentang Mas Aldi, Anda bisa komen di bawah ini ya. Nanti kita akan datangi lagi Mas Aldi, kita ngobrol lagi. Tapi yang pasti kemarin cerita sedikit dong, Mas, terkait tes kesehatan. Jadi seperti apa? Oh iya, jadi alhamdulillah lancar, Mas Sukoco. Proses kesehatannya saya dan Mudah lancar. Kebetulan saya ini hobinya lari, bola, basket, futsal. Kalau Bu Indah sukanya badminton. Ya, kita berdua alhamdulillah suka olahraga. Makanya ketika nanti kita memimpin di Kota Madiun, harapannya atlet-atlet ini harus punya kejelasan dan bisa berprestasi. Apa yang harus dibenahi duluan? Infrastrukturnya. Ya, kita komunikasi lah dengan KONI, dengan semua, dengan beberapa pusat. Ya, harus kita komunikasikan bagaimana caranya atlet-atlet dan yang punya potensi ini bisa mengembangkan sebuah hobinya sehingga mereka mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa kerja. Artinya dari yang sekedar hobi olahraga bisa jadi profesi. Nah, ini kan itu. Banyak orang yang suka badminton, tapi kalau memang
fasilitas aksesnya tidak ada, ya mereka ya sekedar hobi. Nah, tapi bagaimana caranya yang tadinya sekedar hobi jadi profesi, ini tugas kita. Dan ketika saya lari, saya lihat banyak jalan-jalan itu yang memang sebetulnya masih banyak hal yang kita bisa gunakan supaya lebih ramah terhadap pejalan kaki dan orang lari, sekolah olahraga. Nah, karena saya suka lari juga, alhamdulillah kemarin Mas, saat tes kesehatan lancar, nggak ada kendala, alhamdulillah nggak ada hambatan. Ya mudah-mudahan dengan fisik yang sehat dan bugar, kami berdua, saya dan Bu Indah itu bisa setidaknya memaksimalkan jiwa, raga, tubuh kita ini untuk kepentingan orang banyak di Kota Madiun. Kira-kira gitu, Mas. Satu lagi dong sebelum kita closing terkait hobi musik. Nah, Ya. saya dengar juga hobi musik juga. Ini Hobi. apa nih yang apa sih yang membuat jadi hobi musik? Iya, bagi saya musik itu bukan hanya saya hobi, Mas. Tapi waktu dulu itu sempat saya mau kepleset mau jadi penyanyi, anak band. Karena saya dulu main band, saya jadi vokalis. Sempat saya mau jadi penyanyi, sampai saya les vokal juga, gitu kan. Ya, bagi saya musik ini juga sebagai sebuah hal yang memang ketika nadanya itu lantunan nada menjadi sebuah harmonisasi, improvisasi dalam sebuah kehidupan, sehingga kita tuh merasa tenang, nyaman, dan itu menjadi hiburan juga sih, Mas. Nah, di Kota Madiun ini juga saya sudah pernah terlibat bekerja sama dengan MRC, Madiun Rock Community. Teman-teman MRC juga pernah banyak yang saya juga sempat collab dengan mereka, dan Bu Indah juga ikut waktu itu terlibat. Ya, bagi saya musik hal yang menyenangkan, Mas. Jadi mungkin nanti bagaimana menciptakan prinsip Kota Madiun yang bahagia tanpa tekanan. Nah, itu dia. Ada semua komplit ya. Ini paket komplit gitu loh. Nggak hanya cuman terkait bagaimana mensejahterakan masyarakat, tetapi musik juga penting banget. Ya, membuat manusianya tuh happy. Lah sekarang buat apa, Mas? Orang sekarang nggak happy, nggak bahagia loh, nggak, jangan. Jadi bagaimana caranya membuat kota ini semakin nyaman, aman, dan happy dan bahagia, gitu, Mas. Saya tunggu, Mas. Siap. Gebrakan berikutnya seperti apa gitu, ya kan? Moga-moga nanti dimudahkan segala sesuatunya untuk bisa bertarung di pilkada. Amin, amin, amin. Makasih, Mas. Demikian bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Sukses. Sukses. Mantap, Mas Koco.